Baik, kita lanjutkan ke writing CSS atau CSS modern. CSS modern membantu membuat situs web yang terlihat bagus di perangkat apapun menggunakan hal seperti query media dan ukuran teks yang fleksibel. Ini juga mencakup cara-cara baru untuk menulis CSS seperti CSS in, CS, atau menggunakan kerangka kerja seperti Tailwill CSS. Fitur-fitur seperti CSS logika properties membuat dengan berbagai bahasa, dan CSS Houdini memberikan lebih banyak kekuatan untuk gaya khusus. Tujuan utamanya adalah membuat CSS cepat, mudah dipertahankan, dan membuat desain yang berfungsi baik untuk semua orang di layar atau di layar apapun. Lanjut ke CSS arsitektur atau arsitektur CSS. Arsitektur CSS mengatur CSS dalam proyek web besar untuk stabilitas dan pemeliharaan. Ini melakukan konvensi penamaan seperti BM. Desain berbasis komponen dan alat-alat seperti preprosesor, teknik seperti modul CSS atau kelas utilitas meningkatkan penggunaan kembali dan mengurangi konflik. Tujuannya adalah pendekatan gaya sistematis untuk kolaborasi yang lebih baik, duplikasi kode yang lebih sedikit, dan pembaruan yang lebih mudah. Kita lanjut ke CSS prosesor. Prosesor CSS seperti SAS, LESS, Stylus menambahkan fitur tambahan ke CSS, membuatnya lebih mudah untuk menulis dan mengelola. Mereka menawarkan hal seperti variabel untuk warna, ukuran, bersarang, atau untuk mengatur gaya, mixin, atau blok gaya yang dapat digunakan kembali. Dan fungsi ini membantu menjaga CSS tetap rapi dan menghindari pengulangan, terutama di proyek-proyek besar. Kode prosesor kemudian diubah menjadi CSS biasa yang dapat dipahami browser. Mereka membuat CSS lebih kuat dan efisien. Kita lanjut ke linters and formatters, yaitu meningkatkan kualitas kode. Lintar menemukan kesalahan atau bug dan masalah gaya dengan memeriksa kode terhadap aturan. Memformat secara otomatis memperbaiki gaya seperti indentasi dan spasi. Mereka membantu menjaga kode konsisten, mudah dibaca, dan menangkap kesalahan lebih awal. Eslin dan Preter adalah contoh populer sering digunakan dalam editor kode untuk umpan balik langsung. Lanjut ke modul bundles. Bundel modul adalah alat yang mengambil banyak file JavaScript dan menggabungkannya menjadi satu yang lebih baik untuk browser web. Mereka menangani dependensi, meningkatkan kode, dan dapat membagi kode untuk pembuatan yang lebih cepat. Webpack, Prolog, dan Parcel adalah contohnya. Mereka membantu mengelola proyek JavaScript besar dengan mengatur kode ke dalam modul dan membuat waktu pembuatan lebih baik. Bundler juga membuat Anda menggunakan fitur JavaScript baru dengan mengubahnya ke versi yang lebih lama jika diperlukan. Mereka membuat pengembangan lebih lancar dan aplikasi berjalan lebih baik. Kita lanjut ke build tools. Alat bangun. Bangun alat otomatis membuat aplikasi dari kode sumber. Mereka mengkomplikasi, menurunkan, menambang, atau menyusun, dan membandel kode, menjalankan tes, dan mengelola dependensi. Contohnya adalah Webpack, Feed, dan Parcel untuk pengembangan web. Bangun alat mempercepat pengembangan, memastikan konsistensi, dan pengaturan kode untuk pengguna. Mereka adalah kunci untuk perangkat lunak modem, terutama proyek besar, membuat pekerjaan lebih efisien dan memungkinkan integrasi berkelanjutan atau CI. Kita lanjut ke Web Security Basics atau pengetahuan keamanan web. Keamanan web melibatkan perlindungan situs web dan aplikasi dari ancaman dunia maya melalui praktik-praktik seperti HTTPS atau TLS untuk data yang aman, injeksi XSS atau SQL atau pencegahan SCRF, implementasi CSP, manajemen autentikasi atau sesi yang aman, validasi input, perlindungan klik checking, penanganan coki yang aman, dan pembaruan rutin. Ini juga berarti memahami kerentanan 10 retas OWASP, kontrol akses, pengkodean aman, dan tetap mendapat informasi tentang ancaman baru. Strategi yang baik menggabungkan pencegahan, audit, dan respon insiden untuk melindungi sumber daya dan data web. Kita lanjut ke
Strategi autentikasi. Strategi autentikasi memverifikasi identitas pengguna untuk memberikan akses. Metode umum termasuk basic auth atau nama pengguna atau kata sandi. Berbasis sesi atau server mengingat login, basis token seperti JWT atau kunci digital aman. Auth untuk akses pihak ketiga seperti login dengan Google dan SSO atau single sign-on. Satu login untuk banyak aplikasi. Mengetahui ini membantu memilih keamanan yang tepat untuk aplikasi Anda. Lanjut ke testing. Testing atau